Manchester United semakin serius mengejar Carlos Baleba dari Brighton. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano pada unggahan ini, United telah mengirim proposal resmi senilai 75 juta pound, tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Brighton. Meski demikian, negosiasi belum berhenti. Manchester United disebut sedang menyiapkan proposal baru dalam 24 hingga 48 jam untuk mencoba mencapai kesepakatan. Artinya, transfer Baleba kini memasuki tahap penting, tetapi belum mencapai status done deal. Brighton tetap berada dalam posisi kuat karena Baleba masih terikat kontrak dan klub tidak berada dalam tekanan untuk menjual sang gelandang. Manchester United harus kembali dengan tawaran yang lebih menarik jika ingin membuka jalan menuju kesepakatan. Romano juga menyebut proposal baru sedang dipersiapkan untuk menutup negosiasi sesegera mungkin. Jadi, fokus utama saat ini adalah menemukan nilai yang dapat diterima kedua klub sebelum transfer bergerak ke tahap berikutnya dalam pembicaraan ini. Bagi Manchester United, Baleba diproyeksikan menjadi tambahan penting untuk memperkuat lini tengah. Gelandang asal Kamerun itu dinilai memiliki kekuatan fisik, kemampuan membawa bola, serta karakter agresif yang dibutuhkan di Premier League. Namun, sampai Brighton menyetujui proposal dan seluruh proses administrasi selesai, Baleba belum menjadi pemain United. Situasinya masih dalam tahap negosiasi, dengan proposal baru menjadi kunci untuk menentukan apakah kesepakatan benar-benar dapat terwujud. Al Hilal bergerak untuk merekrut Ollie Watkins dari Aston Villa. Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub Arab Saudi tersebut telah mengirim proposal resmi dengan nilai paket mencapai 45 juta pound untuk sang striker Inggris. Tawaran ini datang setelah Al Hilal sebelumnya mengajukan kedua pendekatan yang ditolak Aston Villa. Namun, situasi belum berhenti di sana. Watkins disebut terbuka dan tertarik dengan kepindahan ke Arab Saudi pada tahap karirnya saat ini. Negosiasi berikutnya menjadi penentu kini. Watkins disebut tertarik dengan proyek Al Hilal dan peluang melanjutkan karir di Arab Saudi. Dalam laporan Romano, pembicaraan lanjutan diperkirakan berlangsung setelah proposal resmi masuk ke Aston Villa. Dari sisi Villa, mereka harus mempertimbangkan apakah akan mempertahankan penyerang andalan tersebut atau menerima tawaran besar. Karena itu, posisi klub Inggris tersebut akan menjadi faktor penting sebelum transfer ini bisa mencapai kesepakatan final. Jika Watkins benar-benar pindah, Aston Villa akan kehilangan penyerang terpenting mereka dalam beberapa musim terakhir. Watkins telah menjadi pencetak gol utama Villa dan kepergiannya tentu memaksa Unai Emery serta manajemen mencari solusi di lini depan. Sementara itu, Al Hilal melihat Watkins sebagai tambahan penting untuk memperkuat serangan mereka. Tetapi untuk saat ini, belum ada kesepakatan final. Negosiasi masih berjalan dan transfer belum berstatus resmi. Villa belum menyetujui transfer. Manchester United bergerak untuk mengamankan masa depan Bruno Fernandes di Old Trafford. Fabrizio Romano sebelumnya mengungkap bahwa United telah memulai pembicaraan dengan sang kapten mengenai kontrak baru, sekaligus menunjukkan keinginan kuat untuk mempertahankannya. Langkah ini menjadi semakin penting karena kontrak Fernandes saat ini masih menyisakan 1 tahun, dengan opsi perpanjangan. United juga terbuka untuk memberikan penghargaan finansial setelah performa luar biasa sang kapten sepanjang musim lalu. Bruno Fernandes sendiri tetap menjadi figur sentral dalam proyek Manchester United. Musim lalu, gelandang Portugal tersebut mencatat sejarah dengan memberikan 21 assist di Premier League, menjadi rekor assist terbanyak dalam satu musim kompetisi. Performa itu memperkuat alasan United untuk mempertahankannya. Di tengah ketertarikan klub-klub Eropa dan Arab Saudi, United ingin memastikan Fernandes tidak meninggalkan Old Trafford. Karena itu, pembicaraan kontrak baru menjadi prioritas penting bagi manajemen klub. Situasi terbaru menunjukkan United ingin melangkah lebih jauh dari sekadar mempertahankan Fernandes melalui opsi kontrak yang ada. Klub sedang berusaha mencapai kesepakatan baru yang dapat memberikan kepastian jangka panjang bagi kapten mereka. Namun, perlu ditegaskan bahwa belum ada pengumuman resmi mengenai kesepakatan final. Fernandes memang masih terikat dengan United, dan klub memiliki posisi kuat untuk mempertahankannya. Kini, perkembangan negosiasi akan menentukan kapan kontrak baru tersebut benar-benar bisa disepakati dan ditandatangani. Juventus berpotensi melakukan perubahan besar di posisi penjaga gawang. Menurut laporan Tuttosport pada 19 Agustus 2026, kedatangan Guglielmo Vicario dapat memicu efek domino, terutama jika Mattia Perin benar-benar meninggalkan Turin. Dalam skenario tersebut, nama Emil Audero kembali muncul sebagai kandidat. Audero bukan sosok asing bagi Juventus karena pernah berada di klub tersebut pada 2012 hingga 2017. Namun, kabar ini masih berupa hipotesis dan belum menjadi kesepakatan resmi.
situasi Perin menjadi salah satu kunci. Tuttosport melaporkan bahwa masa depannya masih bergantung pada perkembangan pasar, sementara Juventus juga sedang mengevaluasi posisi Michele Di Gregorio. Sebelumnya, Gazzetta dello Sport sudah memasukkan Audero dalam daftar kiper yang dipantau Juventus, bahkan menyebut bahwa klub pernah menghubunginya dalam konteks kemungkinan kepergian Perin. Artinya, ketertarikan terhadap Audero memiliki dasar laporan, tetapi belum berarti negosiasi resmi telah dimulai. Jika Di Gregorio dan Perin sama-sama pergi, Juventus membutuhkan kiper baru untuk melengkapi komposisi setelah kedatangan Vicario. Audero menjadi opsi menarik karena memiliki pengalaman di Serie A dan memahami lingkungan sepak bola Italia. Meski demikian, belum ada informasi bahwa Juventus telah mencapai kesepakatan dengan sang kiper. Untuk saat ini, status Audero masih sebatas kandidat. Langkah berikutnya sangat bergantung pada keputusan Juventus mengenai masa depan Perin dan Di Gregorio. Napoli mulai memperluas pencarian striker baru setelah kepergian Romelu Lukaku ke Fenerbahce. Menurut laporan Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Napoli tidak hanya mengeksplorasi kemungkinan mendatangkan Gabriel Jesus, tetapi juga telah meminta informasi mengenai Joshua Zirkzee dari Manchester United dan Nicolas Jackson dari Chelsea. Kedua pemain tersebut disebut masuk radar Napoli karena masa depan mereka di klub masing-masing masih terbuka, sementara Napoli sedang mencari solusi baru di lini depan. Untuk Zirkzee dan Jackson, sejauh ini belum ada tawaran resmi yang diajukan Napoli. Klub asal Naples tersebut masih melakukan penjajakan awal untuk mengetahui kemungkinan transfer dan kondisi masing-masing pemain. Di Marzio menyebut Napoli telah melakukan survei individual untuk menilai kelayakan dari setiap operasi. Artinya, situasinya masih berada pada tahap pengumpulan informasi, bukan negosiasi final. Napoli kini sedang membandingkan beberapa opsi sebelum menentukan striker mana yang akan mereka kejar secara serius. Kepergian Lukaku membuat kebutuhan Napoli terhadap penyerang baru semakin nyata. Sebelumnya, Napoli dan Fenerbahce telah mencapai kesepakatan untuk transfer Lukaku dengan nilai 6 juta euro ditambah bonus. Karena itu, manajemen Napoli kini harus menemukan pengganti yang tepat. Zirkzee dan Jackson menjadi dua nama dari Premier League yang sedang dipelajari, bersama Gabriel Jesus. Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan dengan ketiganya. Langkah Napoli berikutnya akan bergantung pada hasil penjajakan dan kondisi pasar transfer sebelum mereka mengambil keputusan akhir.